Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat yang seringkali tidak kita sadari. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan terutama nikmat iman serta Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh manusia beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan semuanya yang hadir di sini untuk kembali mengingat salah satu prinsip penting dalam ibadah kita, yaitu thaharah. Meskipun kata ini sering kita dengar, tetapi tidak sedikit dari kita yang belum memahami maknanya secara mendalam. Padahal, thaharah adalah fondasi dari semua ibadah. Tanpa kesucian, sholat yang merupakan tiang agama bisa menjadi tidak sah. Karena itu, thaharah bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Thaharah memiliki makna bersih dan suci, baik secara fisik maupun syar'i. Allah menyukai hamba yang bersih, baik pakaian, tubuh, hati, maupun akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-thaharu syatrul iman." Bersuci adalah sebagian dari iman. Artinya, kualitas iman seseorang dapat terlihat dari bagaimana ia menjaga kebersihan diri. Hadirin sekalian, jika kita perhatikan kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sangat dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan najis dan kesucian. Banyak orang tidak sadar ketika bajunya terkena cipratan najis atau menganggap remeh hal kecil yang sebenarnya berdampak pada sah tidak sahnya ibadah. Misalnya, saat kita berjalan di jalanan yang becek atau di sekolah dan tanpa sengaja celana terkena cipratan air kotor. Banyak yang menganggap itu biasa saja, padahal bisa jadi najis. Jika kita tetap sholat tanpa membersihkannya, sholat kita tidak sah. Nah, contoh lainnya terjadi di rumah ketika bayi kencing di lantai. Sebagian orang hanya mengepel begitu saja, padahal cara menyucikannya berbeda berdasarkan kondisi bayi. Kalau bayi masih minum ASI, najisnya ringan dan cukup diperciki air. Tetapi kalau sudah makan makanan yang lain, najisnya sedang dan harus dicuci sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Nah, hal-hal begini kadang masih dianggap remeh, tetapi sangat penting dalam Islam. Belum lagi tentang wudhu. Banyak orang berwudhu hanya karena kebiasaan, bukan karena kesadaran bahwa wudhu adalah ibadah. Ada yang menyiram wajah tanpa memastikan seluruh bagian terkena air. Ada juga yang membasuh tangan tetapi sikunya kering. Ada yang mengusap kepala sekenanya. Padahal Rasulullah SAW memberi peringatan tegas. Celakalah tumit-tumit yang kering dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa wudhu bukan hanya aktivitas membasuh tubuh, tetapi ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Hadirin yang saya hormati, terkadang seseorang berada dalam hadas besar seperti setelah junub atau seorang wanita setelah haid. Nah, dalam keadaan ini,
mandi wajib adalah syarat mutlak sebelum beribadah. Bahkan, jika seseorang rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, tetapi ia belum mandi wajib, padahal sudah wajib mandi, maka seluruh ibadahnya tidak sah. Nah, ini menunjukkan bahwa toharoh bukan sekedar kebiasaan, tetapi syarat diterimanya ibadah. Islam juga memberikan kemudahan berupa tayamum ketika tidak ada air atau air sulit didapat. Tayamum ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah, tetapi tidak lepas dari prinsip kesucian. Bahkan dalam keadaan sulit seperti perjalanan jauh, sakit, atau berada di tempat terpencil, Islam tetap memberikan jalan agar kita tetap bisa beribadah. Hadirin sekalian, untuk menggambarkan lebih jelas betapa pentingnya toharoh, bayangkan seseorang yang sangat rajin sholat, namun ia bekerja di tempat yang terpenuhi najis, dan ia tidak pernah peduli pada pakaian kerjanya. Setiap hari, ia sholat dengan pakaian yang sama tanpa mengecek apakah ada najis menempel atau tidak. Mungkin secara lahir ia kelihatan rajin, tetapi bagaimana dengan nilai sholatnya di sisi Allah? Inilah salah satu alasan mengapa toharoh harus dipahami dan diamalkan dengan benar. Toharoh juga membawa banyak hikmah. Dengan menjaga kebersihan, kita menjaga kesehatan. Dengan berwudu, kita menyegarkan tubuh dan pikiran. Dengan mandi wajib, kita mengembalikan kesucian diri. Dan dengan menjaga lingkungan tetap bersih, kita membuat suasana lebih nyaman, baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Dan yang paling penting, toharoh mendidik hati kita bersuci bukan hanya tentang air, tetapi tentang kesiapan hati untuk menghadap Allah. Ketika kita menarik air wudhu, itu bukan sekedar membasuh anggota tubuh, tetapi juga membersihkan hati dari sifat malas dan lalai. Ketika kita mandi wajib, itu bukan hanya menghilangkan hadas besar, tetapi juga mengingatkan kita agar tidak menunda-nunda kewajiban. Semua proses toharoh sebenarnya membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa menjaga kebersihan lahir maupun batin. Semoga setiap wudhu yang kita lakukan menjadi penghapus dosa kecil kita, dan setiap upaya menjaga kesucian menjadi tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.